saudaranya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Umi Royani SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Satu Atap Lampung. Kepada beliau dipersilakan. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berhormat Ibu Ani Kurniawati Sarjana Psikologi selaku Fasilitator Nasional. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Satu Atap Lampung. Yang kami hormati teman-teman calon fasilitator daerah Kabupaten Gerobokan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga di kesempatan siang hari ini Selasa 14 Oktober 2022 di gedung SMP Negeri 2 Satu Atap Lampung ini kita bertatap muka bertemu dalam kegiatan diseminasi praktik bagi pengembangan kompetensi guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Satu Atap Lampung. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru semua, baik wakil maupun DK yang menyempatkan diri untuk ke sekolah kita. Mohon maaf sebelumnya Ibu, setelah kami ini banyak sekali keterbatasannya. Mungkin kalau lihat di sekolahnya Pak Nyoto kemarin itu tinggi, bertingkat, gedung yang gagah, kokoh. Beda di sini, numplik, saomplik. Ya, ini yang banyak keterbatasan. Mohon maaf dari tempat, dari kami menyebut Bapak Ibu, mungkin banyak sekali kekurangannya. Memang kita itu banyak keterbatasan. Mohon dimaklumi. Dan ini semoga Bapak Ibu bisa nyaman dengan keterbatasan yang ada. Begitu. Intinya kami di sini mewakili SMP Negeri 2 Satu Atap Lampung mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Bapak Ibu semua nanti bisa mengambil manfaat dari apa yang kita lakukan bersama.
belajar bersama, diskusi bersama, melakukan refleksi bersama tentang 7 jurus BK. Dan insya Allah nanti saya akan menyampaikan jurus 1 dan 2, kenali potensi dan kelola emosi. Begitu sedikit dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Ana Kurniawati, sarjana psikologi selaku fasilitator nasional. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Kabarnya luar biasa ya. Terima kasih saya ucapkan karena berkenan hadir memenuhi undangan Ibu Wiroyani dalam rangka diseminasi tugas OJL yang telah dilakukan di minggu pertama dan kedua. Di minggu keempat ini Ibu Wiroyani akan mempresentasikan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat memenuhi dan lolos atau lulus sebagai fasilitator daerah Kabupaten Grobogan. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang rumah apa ya? Iya, ada jadi Miras Manis gitu, maksudnya sebagai ibu kepala sekolah dan Gus BK akan memberikan materi yang sudah didapatkan jika melakukan pelatihan di Poskin Solo. Mungkin mengenal ibu-ibu di tempatnya Pak Nyoto Budianto, ada beberapa permasalahan ternyata yang dialami di Grobogan ya, terutama kasus bullying. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri, kita ice breathing dulu. Jadi semua ya Bapak Ibu. Nanti kalau saya mengucapkan boda, Bapak Ibu pegang kepala. Kalau saya bilang batuk, boda, badek, batuk. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Siang tapi mohon silakan dulu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jurus pertama. Ya, jurus yang pertama mengenai potensi. Adapun kegiatannya yaitu sebelum saya memberikan materi kenali potensi, di pertemuan sebelumnya diadakan asesmen menggunakan aplikasi Aku Pintar untuk mengetahui 8 kemampuan yang dimiliki oleh murid pada dalam jenis tipe multiple intelijensi apa. Nah, di sini nanti anak-anak melakukan tes melalui HP-nya masing-masing. Begitu. Setelah mengikuti layanan, murid diharapkan mampu untuk mengidentifikasi potensi diri melalui refleksi pengalaman belajar dan umpan balik teman, mengaitkan potensi dengan cita-cita masa depan yang diinginkan, menyusun rencana sederhana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, untuk guru sendiri supaya guru mengetahui potensi, minat dan bakat yang dimiliki oleh murid.
Adapun langkah-langkah pelaksanaannya, yang pertama kita menggunakan metode ARKA. A-nya itu aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konseptualisasi, dan aplikasi. Untuk aktivitas itu sendiri, murid diminta menceritakan pengalaman paling membanggakan yang pernah dialami, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, pada saat kami praktek ini ada anak laki-laki dan anak perempuan mewakili teman-temannya untuk maju ke depan menceritakan apa yang telah dialaminya. Yang kedua, guru BK memandu dengan pertanyaan, apa yang kamu pelajari dari pengalaman itu tentang dirimu? Nah, di sini murid-murid dipantik supaya mereka lebih bisa menyadari bakat, minat, atau potensi yang dimilikinya. Yang kedua, refleksi. Murid menuliskan dalam LKPD potensi diri mereka. Mereka suka pada saat apa, mudah melakukan ketika apa, dan mereka menjadi bangga ketika apa. Ini beberapa pertanyaan yang diberikan kepada murid supaya murid bisa berefleksi. Murid juga dibentuk dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi, untuk saling memberikan masukan potensi apa yang terlihat dari teman. Nah, masing-masing siswa mendapatkan masukan dari teman dalam satu kelompok. Kebetulan kelompok ini terdiri dari 4 orang dan mereka saling memberikan masukan satu dengan yang lain. Nah, yang ketiga, konseptualisasi. Di sini anak-anak sebelum dijelaskan atau diberikan penguatan oleh guru BK dibentuk kelompok untuk membuat daftar potensi unik. Ya, ini dari anggotanya, lalu dipresentasikan. Ini anak-anak membuat data dari masing-masing potensi yang dimilikinya, terus nanti mempresentasikannya. Nah, setelah itu, setelah berdiskusi, guru BK menegaskan pentingnya mengenali potensi untuk meraih cita-cita. Di sini guru BK memberikan pengertian terkait dengan potensi diri itu apa, cara untuk mengembangkan atau strategi mengembangkan potensi diri yang dimilikinya. Maka yang keempat yaitu aplikasi. Murid menuliskan komitmen pribadi. Nah, di sini setiap masing-masing murid diberikan kertas post-it supaya mereka menuliskan komitmen dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Setelah itu ada salah satu perwakilan dari anak laki-laki dan satu perwakilan dari anak perempuan maju ke depan untuk membahasakan komitmennya. Dan tentunya komitmen ini harus dipatuhi oleh masing-masing siswa. Selanjutnya, guru BK menegaskan pentingnya mengenali potensi untuk meraih cita-cita. Ini yang kita lakukan dalam proses pelaksanaan kenali potensi diri pada siswa. Nah, ada pun hasil yang diperoleh. Yang pertama bisa dilihat dari aspek pengetahuan, yang kedua dari aspek
Untuk pengetahuan, siswa mampu memahami pengertian potensi diri. Yang kedua, siswa mengenal berbagai jenis potensi, baik itu akademik, bakat, minat, sosial maupun kepribadian. Yang ketiga, siswa mengetahui cara mengenali potensi diri, baik itu melalui refleksi, pengalaman, dan masukan dari orang lain. Dan yang keempat, siswa memahami langkah-langkah mengembangkan potensi diri. Dari aspek keterampilan, siswa mampu menganalisis hasil asesmen potensi diri dan menyusun peta potensi pribadinya. Jadi anak-anak di sini sudah mengetahui anak ini masuk dalam kemampuan sosial atau spasial atau visual. Ini anak sudah tahu dari hasil aplikasi Aku Pintarnya. Jadi nanti diharapkan anak-anak itu bisa memiliki peta, dan hasil dari aplikasi Aku Pintar ini sudah di-screenshot oleh masing-masing siswa. Jadi siswa tahu posisinya, kemampuannya itu di bidang apa, apakah wajib matematik, verbal linguistik, naturalis, interpersonal, intrapersonal. Nah, ini siswa sudah bisa memetakan potensi pribadi yang dimiliki sesuai dengan tes multiple intelligence melalui aplikasi Aku Pintar. Yang kedua, siswa dapat mengekspresikan potensi dan minatnya melalui kegiatan sekolah, baik dalam kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler maupun proyek yang diselenggarakan oleh sekolah. Yang ketiga, siswa mampu untuk menentukan langkah-langkah sederhana dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Terus yang ketiga, hasilnya bisa dilihat dari aspek sikap, yaitu siswa menunjukkan rasa percaya diri dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tentunya siswa di sini merasa bangga akan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, siswa menghargai perbedaan potensi antar teman dan menghindari perbandingan negatif. Nah, dengan diberikan pemahaman terkait 8 kemampuan yang dimiliki, ya, kecerdasan anak tentunya masing-masing. Di sini anak lebih paham bahwa setiap individu itu unik, jadi tidak harus sama seseorang dalam mengikuti sesuatu kegiatan atau kecerdasannya itu harus sama. Nah, ini pemahaman yang dimiliki oleh siswa. Dan yang ketiga, siswa menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran dan bersemangat dalam mengembangkan diri. Nah, ini hasil yang didapat dari pelaksanaan jurus pertama, kenali potensi. Adapun dampak yang bisa dilihat atau yang diperoleh, yang pertama, meningkatnya kesadaran diri. Jelas ini siswa setelah mengetahui kemampuan yang dimilikinya, anak-anak semakin sadar atau mengenali potensi yang dimilikinya. Nah, yang kedua, terbentuknya arah tujuan belajar. Dengan mengetahui potensi diri yang dimilikinya, anak-anak otomatis akan memiliki tujuan belajar yang sesuai dengan minat bakatnya. Yang ketiga, tumbuhnya rasa percaya diri. Nah, ini anak-anak setelah mengetahui tes aplikasi Aku Pintar, anak-anak tentunya sudah mengenal dan menyadari
menyadari kemampuan yang dimilikinya sehingga dia akan merasa percaya diri atau bangga terhadap potensi yang dimilikinya. Yang keempat, teridentifikasinya kebutuhan layanan individual. Nah, kalau anak-anak sudah paham akan kemampuan yang dimilikinya, kebutuhan layanan individu, perkembangan, nah ini nanti bisa digunakan guru BK dan guru wali dalam memantau perkembangan masing-masing siswa sehingga mudah untuk diarahkan dan dibimbing. Yang kelima, meningkatnya motivasi belajar. Ini jelas berdampak pada proses belajar anak. Nah, ini dokumentasi yang telah kami lakukan. Ini kebetulan di kelas 8B. Yang pertama itu adalah foto aktivitas, di mana ada perwakilan salah satu siswa menceritakan pengalaman yang membanggakan. Nah, ini adalah Riri ketika menceritakan keikutsertaannya dalam lomba FTDI. Terus yang kedua itu ada itu ice breaking, ya foto ketika ice breaking. Dan yang aplikasi ini anak-anak diminta untuk membuat komitmen pribadi. Itulah hasil pelaksanaan jurus yang pertama yang sudah kami laksanakan. Baik, sebelum ke jurus yang kedua, kita dengarkan dulu lagu 7 jurus BK Hebat.
bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat ya? Oke, langsung kita lanjutkan ke jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Nah, implementasi jurus yang kedua, kelola emosi, dan tingkatkan motivasi belajar murid kelas 7, 8, dan 9 SMP Negeri 21 Atap Lampung. Ini diadakan dengan tujuan diharapkan setelah murid atau siswa mengikuti layanan ini mampu mengenali berbagai macam emosi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, memahami pentingnya mengelola emosi secara positif, menunjukkan keterampilan sederhana dalam mengelola emosi, misalkan teknik relaksasi, komunikasi asertif, menulis perasaan, merefleksikan pengalaman pribadi tentang pengelolaan emosi. Untuk guru sendiri membantu seluruh murid kelas 7, 8, dan 9 SMP Negeri 21 Atap Lampung untuk memahami cara mengenali perasaan, mengelola stres sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar secara bersama-sama di kelas. Kalau anak-anak bisa mengelola emosinya dengan baik, tidak tertekan, pasti akan tenang dan nyaman dan belajar, sehingga mereka bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, inilah adalah tujuan diadakan jurus 2 kelola emosi. Adapun langkah-langkah pelaksanaannya sama dengan jurus yang pertama, kita menggunakan metode AKA dengan tujuan ini anak-anak bisa mendalami materi yang kita berikan. Nah, yang pertama aktivitas. Murid diminta untuk menceritakan pengalaman terakhir ketika merasa marah, gelisah, senang, yang berlebihan. Nah, selanjutnya guru BK menanyakan apa yang kamu lakukan saat itu. Ini ada beberapa anak yang maju ke depan untuk berbagi pengalamannya. Yang kedua, refleksi. Murid mengisi lembar kerja emosi, menuliskan 3 emosi yang sering dirasakan, penyebabnya dan dampaknya. Yang kedua, diskusi kelompok kecil. Jadi kita membagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang atau 5 orang. Nah, mereka berdiskusi, saling berbagi pengalaman tentang bagaimana dalam mengelola emosi. Misal ketika marah, maka apa yang akan dilakukan oleh murid tersebut? Ketika senang, apa yang akan dilakukan oleh masing-masing murid tersebut? Begitupun ketika cemas, galau, dan lain-lain. Nah, di sini anak-anak berdiskusi, belajar bagaimana mengelola emosi dengan baik. Yang ketiga, konseptualisasi. Guru BK menjelaskan strategi dalam mengelola emosi. Nah, di sini murid juga melakukan salah satu teknik, yaitu relaksasi, menulis perasaan, berdoa, olahraga, ya, sehingga murid itu bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, ini kita kasih latihan pernafasan supaya anak bisa rileks. Tentunya dibantu atau dipandu oleh guru BK, anak-anak
ada yang hampir mau ngantuk itu seperti Sena, Rizka itu senang dalam melakukan relaksasi. Mungkin ini adalah hal baru karena anak-anak belum pernah merasakan atau melakukan, sehingga perasaannya menjadi tenang, rileks, begitu. Nah, itu konseptualisasi. Yang terakhir yaitu aplikasi. Nah, di sini siswa membuat komitmen, jika saya merasa marah atau sedih, cemas, maka saya akan titik. Nah, beberapa murid dengan sukarela membacakan komitmennya. Nah, inilah langkah-langkah yang telah kami lakukan dalam OJL yang kedua. Adapun hasil yang diperoleh dari implementasi jurus yang kedua, yaitu yang pertama aspek pengetahuan. Di sini siswa atau murid memahami pengertian emosi dan macam-macam emosi. Yang kedua, siswa mengetahui dampak positif dan negatif dari emosi yang tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, siswa memahami strategi mengelola emosi, yaitu bagaimana cara mengenali emosi, mengelola atau mengendalikannya sehingga dapat menyalurkan ke kegiatan yang positif. Hasil yang kedua bisa dilihat dari aspek keterampilan, yaitu siswa mampu mengenali emosi yang sedang dialami seperti marah, sedih, senang, cemas, dan lain-lain. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan teknik sederhana, yaitu dengan teknik relaksasi atau menghitung hitungan 1 sampai dengan 10, mengalihkan perhatian. Nah, inilah beberapa teknik yang kita praktekkan supaya anak-anak ini bisa mengelola emosi dengan baik. Jadi kalau ada respon, ada jeda, baru menanggapi. Ini anak-anak berlatih seperti itu dengan 2 langkah, 1 hembusan nafas atau hitungan 1 sampai dengan 10 atau relaksasi. Nah, ini kita latih, anak-anak pun senang. Yang ketiga, siswa dapat menyalurkan emosi secara positif, misalkan melalui komunikasi asertif, menulis, olahraga, atau bercerita kepada orang secara tepat atau orang yang memang betul-betul dipercaya. Jadi anak-anak ini bisa meluapkan emosi dengan curhat kepada teman baiknya atau teman yang dipercaya. Dan yang keempat, siswa mampu membuat rencana pribadi tentang cara mengelola emosi yang sering dialaminya. Ini yang terpenting, anak-anak bisa membuat komitmen. Nah, yang ketiga bisa dilihat dari aspek sikap. Siswa lebih tenang dalam menghadapi situasi yang menimbulkan emosi. Yang kedua, siswa menunjukkan sikap empati dengan bisa menghargai perasaan orang lain. Yang ketiga, siswa lebih percaya diri dalam mengendalikan emosi atau mengendalikan diri saat
yang keempat, siswa memiliki motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam bersikap. Inilah hasil yang didapat dari mengimplementasikan jurus yang kedua. Nah, ada pun dampaknya di sini anak-anak bisa mengenali emosi yang dimilikinya. Otomatis kesadaran diri anak ini bisa tumbuh. Ini dampaknya bisa dilihat dari aspek emosional, aspek motivasi belajar, dan yang ketiga aspek sosial dan lingkungan sekolah. Yang pertama, siswa mampu mengenali, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi secara positif. Yang kedua, emosi anak lebih stabil, tidak mudah marah atau panik. Nah, ini adalah aspek sosial, emosional. Ya maaf, ini bisa dilihat dari dampak emosionalnya. Terus yang kedua bisa dilihat dari aspek motivasi belajar. Tentunya anak-anak akan semangat dalam belajar. Terus yang kedua, siswa atau anak-anak memiliki tujuan belajar pribadi dan lebih percaya diri menghadapi berbagai tantangan yang dihadapinya. Yang ketiga, partisipasi aktif dalam pembelajaran meningkat karena munculnya rasa percaya diri pada anak. Karena anak-anak lebih semangat dan termotivasi dalam belajar. Aspek yang ketiga yaitu aspek sosial dan lingkungan sekolah. Karena anak-anak bisa menyalurkan emosinya ke hal-hal yang positif, ini mendukung suasana kelas yang lebih positif dan kondusif, sehingga hubungan antar siswa dan guru lebih hangat, tidak saling marah-marah, tidak tegang. Nah, ini bisa menjadikan hubungan yang harmonis, bisa membina hubungan yang baik, terbina hubungan yang akrab antara guru dan siswa. Nah, kalau seperti ini, budaya sekolah akan selalu berpihak kepada murid, sehingga will-being atau kesejahteraan murid akan tercapai. Nah, inilah pentingnya kita dalam mengelola emosi. Baik anak maupun guru, kita harus sama-sama belajar dalam mengelola emosi. Mau tidak mau, kalau kita dan anak-anak pandai mengelola emosi, akan terbina hubungan yang hangat, akrab, harmonis antara guru dan siswa. Dan ini bisa berdampak pada suasana kelas, suasana pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini adalah dokumentasi pada saat saya melakukan jurus yang kedua. Kebetulan yang kami upload di YouTube ketika kita melakukan di kelas 7B. Kegiatan di foto yang pertama itu dimulai dari pendahuluan. Pendahuluan itu berisi salam, doa, ice breaking, dan video. Jadi kami memutarkan 2 video terkait dengan respon atau tanggapan dalam mengelola emosi. Nah, ini anak-anak senang, dan ternyata anak-anak juga bisa memaknai, memahami video yang ditayangkan. Nah, ini anak-anak juga di akhir sesinya diminta untuk atau ditanya bagaimana perasaanmu hari ini. Ternyata anak-anak juga
juga bisa. Nah, di sini ternyata anak-anak banyak yang senang dan happy. Ada 2 orang itu yang merasa cemas dan galau, yang lainnya senang, happy, bahagia. Ini. Terus foto yang ketiga itu relaksasi dalam mengelola emosi. Jadi di konseptualisasi kita praktek teknik relaksasi, dan ini anak laki-laki yang bersama Sena bersandar hampir mau ngantuk itu. Nah, ini menjadikan pengalaman yang luar biasa. Maksudnya saya sebagai guru BK senang bisa berbagi dengan anak-anak kelas 7, 8, dan 9. Materi ini kami berikan ke anak kelas 7, 8, dan 9. Alhamdulillah anak-anak antusias sekali dalam mengikuti jurus yang kedua ini. Ada beberapa memang hasil dari diskusi dan komitmen anak-anak yang jawabannya menggelitik juga, lucu-lucu itu. Nah, inilah pengalaman yang telah kami lakukan, berbagi pengalaman jurus 1 dan 2, yaitu kenali potensi dan kelola emosi. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang mengajukan pertanyaan? Monggo dipersilakan. Dan silakan Bu Ena untuk maju ke depan. Mungkin pertanyaannya bisa disampaikan ke teman-teman. Ya, baik, terima kasih Bu Umi. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan menanyakan bagaimana cara mengatasi anak atau siswa yang tantrum dalam dirinya sendiri dengan cara menyakiti dirinya. Bagaimana kira-kira Bu? Ini Benar-benar jadi ya? iya, Di kelas berapa Bu? di kelas 7B, karena sering anak itu marah-marah, jika diingatkan dia malah melukai dirinya sendiri. Iya, contohnya apa Bu? Contohnya tuh seperti memukul dirinya sendiri kalau tidak menonjok tembok Bu. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Eka. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawabnya. Terima kasih Bu Umi. Oke, sami. Nah, inilah salah satu kejadian ya Bapak Ibu yang benar-benar nyata terjadi. Jika ada anak yang semacam ini, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau jawab? Atau saya mencoba jawab langsung ya? Oke, baik. Kalau ada anak yang semacam ini ketika benar emosinya kuat, marah, terus dia menyakiti dirinya sendiri, kita tenangkan terlebih dahulu, biarkan terlebih dahulu. Jangan langsung ditegur ya Bapak Ibu. Nanti kalau langsung ditegur, yang main itu bukan logika, tapi perasaan marahnya. Dia nanti malah akan semakin tertekan, ya. Dia itu akan menyakiti dirinya sendiri. Coba nanti Bapak Ibu bisa dipraktekkan dengan bagaimana sih kita mengendalikan emosi. Nah, tadi yang sudah dipraktekkan oleh siswa yaitu bisa menghitung. Anak itu diajari kalau kamu marah teriak keras-keras, menghitung kuat-kuat, 1, 2, 3, sampai 10 seperti itu. Bisa dilakukan mungkin nanti deh Bu Eka. Nah, ketika anak itu merasa marah supaya dia tidak memukul dirinya sendiri atau tangannya sampai berdarah, pukul tembok, itu kan eman-eman gitu. Kalau ada anak yang semacam itu, tolong dijauhkan dari hal-hal yang bisa membahayakan, misalkan batu atau senjata tajam, pisau. Takutnya nanti kalau temannya dilukai, bukan dirinya sendiri saja, tetapi bisa jadi kan nanti mengarah ke orang lain, ya.
ke dirinya sendiri saja dia berani, nggak eman-eman, apalagi orang lain. Nah itu, nah lebih baik Bu Eka diajak untuk relaksasi, untuk sekedar relax itu ya. Ya, atau mungkin disalurkan, jangan tembok, tetapi memukul, kasut atau bantal atau yang tidak membahayakan untuk dirinya sendiri. Itu oke, Bu Eka. Bagaimana? Ya, terima kasih banyak Bumi. Oke, ya mungkin itu ya. Sudah tidak ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Inilah hasil pemaparan dari saya terkait dengan implementasi 7 jurus BK Hebat. Pada kesempatan ini yang saya implementasikan 2, yaitu kenali potensi dan kelola emosi. Baik, Bapak Ibu, ini makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.